Rusia, 700 pejuang Ukraina di Mariupol menyerah dalam 24 jam terakhir. Hampir 700 lebih pejuang Ukraina menyerah di pabrik baja Mariupol dalam 24 jam terakhir, Rusia mengatakan pada Rabu 18 Mei. Tapi para pemimpinnya dilaporkan masih bersembunyi di dalam area pabrik. Seperti dilaporkan Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dengan menyerahkan 694 pejuang lagi, berarti total ada 959 pejuang yang kini telah meletakkan senjata mereka di pabrik baja Azovstal yang luas benteng terakhir para pembela Ukraina di kota ini. Jika dikonfirmasi, pengumuman Rusia akan memecahkan banyak misteri seputar nasib ratusan pejuang di dalam pabrik sejak Ukraina mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memerintahkan seluruh garnison untuk mundur. Kementerian Pertahanan Ukraina yang sejauh ini mengkonfirmasi hanya sekitar 250 yang meninggalkan pabrik tidak segera menanggapi permintaan komentar tertulis. Pemimpin separatis pro-Rusia yang menguasai daerah itu dikutip oleh kantor berita lokal mengatakan bahwa komandan utama di dalam pabrik itu belum menyerah. Mereka belum pergi, kata kantor berita dan mengutip Denis Pushilin. Penyerahan terakhir Mariupol akan mengakhiri pengepungan hampir 3 bulan di kota yang pernah makmur berpenduduk 400.000 orang, di mana Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil tewas di bawah pengepungan dan pemboman Rusia, banyak yang terkubur di kuburan massal. Kemarin Kiev dan Moskow sama-sama mengatakan bahwa sekitar 250 orang meninggalkan pabrik, memberikan sedikit petunjuk tentang nasib ratusan lainnya yang diyakini berada di dalam areal tersebut. Ukraina mengatakan tidak akan mengungkap berapa banyak yang ada di sana sampai operasi untuk menyelamatkan mereka semua selesai. Pejabat Ukraina telah berbicara tentang harapan untuk mengatur pertukaran tahanan dengan pembela Mariupol yang mereka gambarkan sebagai pahlawan nasional, sementara Moskow mengatakan tidak ada kesepakatan seperti itu yang dibuat untuk para pejuang yang disebutnya Nazi. Rusia mengatakan lebih dari 50 pejuang yang terluka telah dibawa untuk perawatan ke rumah sakit dan yang lainnya telah dibawa ke penjara yang baru dibuka kembali. Keduanya di kota yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Wartawan Reuters telah memfilmkan bus yang membawa pejuang yang ditangkap ke kedua lokasi. Kremlin mengatakan Putin secara pribadi menjamin perlakuan manusiawi terhadap mereka yang menyerah, tetapi politisi Rusia terkemuka secara terbuka menyerukan agar mereka tidak pernah ditukar atau bahkan untuk dieksekusi. Rusia ancam tembakan rudal setan untuk hantam Amerika Serikat dan Inggris. Tensi antara Rusia dengan NATO khususnya dengan Amerika Serikat dan Inggris semakin tinggi, apalagi tetangga Rusia Finlandia yang semula negara netral telah serius menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Ancaman perang dengan senjata teknologi terkini pun makin mengintai. Jika Finlandia meninggalkan statusnya sebagai negara netral, Rusia mengaku merasa terancam. Bahkan ada pejabat Rusia menyatakan akan mengerahkan rudal hipersonik seperti Sarmat yang juga dijuluki Satan II atau rudal setan yang diklaim tinggi teknologinya serta berhulu ledak nuklir. Kremlin menyatakan bahwa adalah kesalahan jika Finlandia bergabung dengan NATO karena sebenarnya Rusia tidak berniat membahayakan mereka. Perubahan semacam itu dalam kebijakan luar negeri Finlandia akan berdampak negatif terhadap relasi Rusia dan Finlandia yang dibangun dengan semangat bertetangga yang baik dan kemitraan selama bertahun-tahun, sebut Kremlin. Namun serangan ke Ukraina mungkin membuat Finlandia tidak merasa tenang bertetangga dengan Rusia sehingga mereka ingin gabung ke NATO. Mengenai hal itu, Alexei Zuralov dari Komite Pertahanan Rusia dan salah satu orang kepercayaan Putin melontarkan pernyataan keras. Ia menilai Finlandia bisa menjadi ancaman buat Rusia juga dalangnya Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mengancam negara kami, ini ada rudal Sarmat untuk kalian, akan ada abu nuklir di pihak kalian. Jika kalian berpikir Rusia tidak boleh eksis,
Finlandia berkata bahwa rudal ini adalah Amerika. Well, kalian juga bisa antri ditembak. Tambahnya seperti dikutip Detiknet dari New York Post, kami bisa menembak dengan Sarmat dari Siberia, bahkan bisa menjangkau Inggris jika kami meluncurkan dari Kaliningrad. Kecepatan hipersoniknya adalah 200 detik ancamnya. Kemudian Finlandia menurutnya juga bisa ditembak dengan rudal Kinzhal yang bisa menjangkau negara itu hanya sekitar 20 detik atau bahkan 10 detik umbarnya. Tentu gertakan itu bisa jadi hanya perang urat, karena Amerika Serikat dan Inggris juga punya banyak senjata nuklir. Adapun belum lama ini Rusia mengklaim telah berhasil menguji coba rudal balistik antar benua Sarmat. Senjata ini disebut amat mengerikan. Di negara barat, rudal RS-28 Sarmat ini kadang disebut Tan 2 atau rudal setan. Sarmat adalah rudal berkemampuan nuklir antar benua yang diklaim dapat menembak sasaran dimanapun berada. Sarmat disebut akan dioperasikan pada tahun ini juga, sementara beratnya mencapai 208 metrik ton, panjang 35,5 meter, diameternya 3 meter. Desainnya disebut membuat Sarmat akan sulit dilacak oleh radar. Rusia memperpendek waktu interval ketika sebuah misil bisa dilacak oleh satelit, misalnya oleh Space Base Infrared System milik Amerika Serikat. Teknologi ini kabarnya membuat pergerakan rudal Sarmat sulit diantisipasi. Saat seisi bumi kecam tindakan Putin, Korea Utara justru ingin bantu Rusia. Pasukan telah disiapkan. Keputusan yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina menuai kecaman dari berbagai negara. Di saat negara lain mengecam dan memberikan sanksi, Korea Utara justru dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongyang Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian